Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bahaya adu domba dalam Islam. Adu domba merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Islam. Dalam ajaran Islam, adu domba disebut dengan istilah namimah. Adu domba adalah perbuatan menyebarluaskan berita yang tidak benar, fitnah, hoax, agar antar individu tidak saling menyukai atau sama lain sehingga menimbulkan permusuhan. Singkatnya, adu domba adalah kegiatan memprovokasi atau menghasut seseorang biar musuhan tuh. Fitnah, kerjaannya fitnah. Ada orang berdua, ngapain nih, otaknya putar-putar nih. Fitnah, biar nih orang rame ntar nih. Nggak boleh, kamu berprasangka buruk itu nggak boleh. Kita harus berhusnuzon, jangan suka suuzon sama orang itu. Walaupun kita melihat, ya sudah, ingetin aja, nggak usah kamu sebar-sebar. Lagi pula kalau kamu nggak tahu apa-apa, kamu nanya gitu. Kalau dia nggak mau jawab, ya sudah, nggak usah kamu kepo, nggak usah penasaran. Itu urusan dia sama Allah, bukan sama kamu. Kamu urusan diri kamu sendiri. Yang penting kamu sudah mengingatkan. Lanjut. Hukum melakukan adu domba adalah haram. Salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11. Adu domba sangat membahayakan jika terus-menerus dilakukan dalam kehidupan sosial. Bahaya yang ditimbulkan diantaranya muncul rasa saling curiga, jatuhnya nama baik dan martabat seorang. Kamu ngerusak nama baik seorang tuh gak bagus, gak boleh. Serta timbulnya ketidakharmonisan. Kita kan pengennya harmonis, damai, tenang, ketawa bersama, bersenang-senang bersama. Kalau kamu fitnah, orang jadi jauh-jauhan, bermusuh-musuhan. Negara kita negara kesatuan Republik Indonesia, Persatuan Indonesia. Masa kamu suka yang bermusuh-musuhan? Negara kita sudah merdeka, nggak ada lagi musuh-musuh, nggak ada. Udah. Sekarang kita itu harus berdamai. Nggak boleh ada musuh-musuhan, nggak boleh ada fitnah-fitnahan. Ayo berdiskusi, klarifikasi. Lanjut. Selain itu ada juga beberapa bahaya lain yang ditimbulkan dari namimah atau adu domba. Satu, tidak mendapatkan nikmat surga. Tuh, nggak dapat nikmat surga orang yang suka adu domba. Mau masuk surga? Mau masuk surga pasti pengen itu dapat nikmatnya kan, pengen ini, pengen itu. Jangan ngayal kalau kerjaanmu itu adu domba, fitnah-fitnah orang. Orang-orang yang suka berbuat adu domba selama hidupnya tidak akan mendapat kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala di akhirnya nanti. Dari sahabat Huzaifah, ia memperoleh laporan tentang adanya seorang yang suka berbuat adu domba. Lalu ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, perilaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 303. Yang kedua, lebih berbahaya dari sihir. Sihir aja udah kacau, ini lebih
Bahaya yang timbulkan adu domba atau namimah menurut Yahya bin Abi Katsir melebihi perbuatan sihir. Itu karena adu domba dapat merusak hubungan orang dalam waktu sekejap hingga berujung permusuhan. Dalam kitab Hilyatul Auliya, Yahya bin Abi Katsir berkata, pelaku namimah bisa merusak hubungan manusia hanya dalam waktu 1 jam saja, sedangkan penyihir terkadang perlu waktu sebulan. Yang 3, mendapat siksa kubur. Udah gak masuk surga, dapat siksa kubur, kacau kan? Udah gak usah suka fitnah-fitnah orang, gak usah suka adu domba. Kita ciptakan keharmonisan. Menurut Rasulullah SAW, pelaku adu domba akan mendapatkan siksa kubur yang sangat pedih. Sayangnya banyak manusia yang tidak menyadari bahaya ini. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas dikisahkan Rasulullah SAW pernah melewati sebuah kebun di Madinah. Rasulullah SAW lalu mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau menambahkan, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah, adu domba, fitnah. Tuh, hadis riwayat Bukhari nomor 213. Udah jelas kan? No. Hukuman buat orang-orang yang suka ngadu domba. Gosip. Mungkin nanti ada kali ya penjelasan tentang gosip ngomongin orang lain. Ya itu saling bersangkutan gitu. Gosip-gosip hoax gitu kan. Terus marah, jadinya kayak adu domba gitu kan. Jadi fitnah aja lebih kejam daripada pembunuhan tuh. Udah kejam, udah gak bakal masuk surga. Coba bayangin, kamu hidup di dunia ini beribadah, ngaji, sholat tahajud, puasa semua, tapi kerjaannya ngadu domba orang. Gimana tuh? Ini udah dijelasin tadi kan, gak masuk surga, disiksa di kuburnya, lebih parah daripada penyihir. Kamu membuat hubungan seorang hancur, buat hubungan seorang tidak harmonis lagi, membuat orang bermusuhan. Intinya sekarang, ayo kita sama-sama bertaubat kepada Allah agar dijauhkan dari sifat suka mengadu domba. Jangan sampai kita sia-sia beribadahnya cuma gara-gara suka mengadu domba orang. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami kata-kata saya. Kita saling belajar semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.